Langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. 2. Penetapan target pasar, yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Ketiga, posisi produk, yaitu tempat yang diduduki produk relatif terhadap persaingannya dalam pikiran konsumen. Jadi, produk itu berkembang atau tidak, laku atau tidak, ini yang menjadi evaluasi dalam langkah-langkah penerapan pemasaran. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu menganalisis dan menentukan strategi pemasaran. Ada beberapa langkah dalam merencanakan pemasaran bagi sebuah usaha. Langkah yang pertama yaitu menentukan kebutuhan pelanggan. Untuk informasi kebutuhan dan keinginan pelanggan segera lakukanlah riset pasar tentang produk yang diperlukan, jumlahnya, mutu barang, sasaran konsumen, dan kapan akan digunakan. Dengan melakukan riset pasar, maka segmen pasar yang dituju akan tepat sasaran. Langkah kedua, memilih target pasar. Setelah menentukan kebutuhan pelanggan, langkah selanjutnya adalah memilih pasar. Sasarannya meliputi pasar individual, relung pasar, maupun segmentasi pasar. Silakan untuk pengertian dari pasar individual, relung pasar, dan segmentasi pasar dicari, browsing internet, dan apa arti dari masing-masing bagian itu. Langkah ketiga, menentukan strategi dalam bersaing. Jika segmentasi berhasil, maka langkah selanjutnya adalah memenuhi permintaan dengan cara 1. Berorientasi pada pelanggan. 2. Mengutamakan TVM atau lebih tepatnya adalah kualitas barang. Yang ketiga, fokus pada kesenangan, kenyamanan, dan kenikmatan dari pelanggan. Yang keempat, konsentrasi pada produk dan proses. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, adanya pelayanan purna jual. Langkah yang keempat, memilih strategi pemasaran. Sesuai dengan tujuan pemasaran, maka dalam kegiatan pemasaran harus diawali dengan riset pemasaran. Dengan strategi yang cocok, menjual barang dan jasa apa yang bisa diproduksi. Prinsip dasar pemasaran adalah menciptakan nilai tinggi bagi pelanggan, unggul bersaing, dan fokus pada pemasaran. Bahwa ini adalah tahapan-tahapan dalam strategi pemasaran barang dan jasa. Untuk menarik konsumen, sebaiknya pelajari tentang bauran pemasaran yang terdiri dari menyelidiki atau probe, produk, harga, dan tempat maupun promosi. Silahkan kalian pelajari, kalian searching di internet berkaitan dengan bauran pemasaran. Menyelidiki berkaitan dengan produk yang pernah kita bahas di semester yang lalu di kelas 11, harga, tempat maupun promosi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi, yang pertama adalah konsistensi.
Dengan adanya konsistensi terhadap semua area marketing, dapat membantu mengurangi biaya marketing dan meningkatkan efektivitas penciptaan merek. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya berkaitan dengan organisasi. Ini akan kaitan erat dengan konsistensi tersebut. 2. Perencanaan. Perencanaan konsep marketing yang akan dijalankan baik usaha kecil sangat mempengaruhi banyaknya pelanggan yang diperoleh. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk merencanakan strategi marketing, anggaran marketing, serta konsep lainnya yang berhubungan dengan pemasaran. 3 adalah strategi. Strategi merupakan dasar untuk kelanjutan kegiatan marketing yang telah direncanakan. Misalnya siapa target pasar, bagaimana usaha kecil membidik pelanggan, dan bagaimana cara menjaga konsumen yang ada sebagai pelanggan tetap. 4. Target market, yaitu mendefinisikan secara tepat pangsa pasar yang dituju dengan memilih satu atau lebih dari segmen pasar yang akan dimasuki. Target pasar yang jelas akan membuat konsep marketing lebih mudah dilaksanakan. 5. Anggaran. Menghitung anggaran marketing merupakan bagian yang berat dan membutuhkan keakuratan hasil hitungan. Dari anggaran yang dibuat, dapat dipersiapkan dana yang akan dibutuhkan untuk pemasaran. Biasanya usaha kecil membuat anggaran dengan tidak terlalu akurat, sehingga terjadi pemborosan. Ini yang terjadi ketika seseorang melakukan usaha atau di awal-awal usaha biasanya tidak terlalu akurat. Resikonya apa? Ya, 1 bisa terjadi pemborosan, 2 bisa kehabisan modal, dan akhirnya ya berhenti. Maka hati-hati ketika kita memulai sesuatu harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh secara detail anggaran yang akan digunakan. 6. Marketing mix. Marketing mix biasanya dijelaskan sebagai produk, harga, tempat, dan promosi. Sebagai pengusaha kecil, perlu memutuskan dengan spesifik produk atau jasa, harga yang sesuai, di mana, dan bagaimana kita akan mendistribusikan produk kita, dan bagaimana orang lain dapat mengetahui tentang produk yang kita tawarkan. Yang ketujuh adalah website. Saat ini bisnis apapun, termasuk usaha kecil, usahakan memiliki website. Karena hampir 60% konsumen datang dari informasi internet. Sehingga informasi produk melalui website pun sangat mendukung peningkatan jumlah pelanggan yang tertarik dengan produk Anda. 8. Branding. Branding adalah bagaimana konsumen menerima produk dan perusahaan yang membuat produk tersebut. Terkadang usaha kecil selalu melupakan kebutuhan brand atau pengenalan gambar, logo, bahkan produk usaha kecil yang dihasilkan. Ini yang terjadi pada toko-toko kecil, biasanya jarang sekali mengadakan promosi kaitan dengan usaha yang dilakukan. Padahal ini sebenarnya sangat penting karena dengan branding, orang mudah mengenali, orang mudah menghafalkan produk tersebut, sehingga kalau ini terjadi kebutuhan atau permintaan, orang mudah sekali mengenal produk ini atau brand ini. 9 adalah promosi dan iklan. Promosi dan iklan merupakan konsep marketing yang harus dipertimbangkan pada berbagai bisnis dan produk, termasuk pada usaha kecil sebenarnya. Promosi dan iklan yang baik akan menghasilkan pengakuan brand yang efektif sehingga mampu meningkatkan penjualan. Jadi antara brand, promosi maupun iklan
Ini sangat tergantung, atau kalau tidak ada promosi atau iklan yang baik, ya brandnya tidak akan baik juga. 10. Customer Relationship Management atau pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang tepat menjadi salah satu hal penting untuk menciptakan konsumen yang loyal dan konsisten. Misalnya saja dengan membuat kartu membership dan memberikan potongan harga tertentu bagi para member tersebut. Yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di pagi ini, dan silakan nanti mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas.